sekali lagi saya ingin mengumumkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki whistleblowing system yang dapat dijadikan yang merupakan saluran pengaduan yang dapat diakses lewat www.wise.kemenq.go.id atau melalui saluran hotline 134. Dan Pak Irjen juga Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah yang menjaga sistem WISE ini, dan ada yang mau disampaikan Pak Irjen detail ininya, tata kelolanya? Baik Pak Wamen, kami tambahkan terkait tata kelola dari WISE ini, karena WISE ini adalah suatu saluran yang sangat penting buat kami, karena ini adalah indikasi atau deteksi dalam mengawasi pegawai dari Kementerian Keuangan. Nah, ada beberapa tahap kegiatan. Gitu. Kalau kita menerima pengaduan dalam WISE itu, yang pertama itu kita verifikasi. Jadi kita verifikasi, kita cek relevansi dengan tusi Kemenq dulu aduannya. Yang kemudian adakah indikasi awal pelanggaran? Apakah ini disiplin, non fraud atau fraud gitu, tindak pidana. Kemudian setelah kita verifikasi, kita lakukan kajian. Kajian ini kita lakukan pendalaman atas pengaduan tersebut, data-datanya yang ada di Kemenq. Kemudian kita juga menghubungi pelapor apabila diperlukan untuk melengkapi bukti-bukti. Nah, setelah itu kalau dari hasil verifikasi, kajian, semakin dapat informasi yang terang buat kita, kita akan lanjutkan dengan kegiatan pengumpulan bahan keterangan. Jadi kita mengumpulkan bukti pendalaman melalui kegiatan yang sifatnya di lapangan. Kemudian minta keterangan kepada pihak-pihak terkait. Nah, apabila itu sudah terbukti dari full bucket, kita lanjutkan kepada audit investigasi. Jadi audit investigasi ini dilakukan terhadap prinsipnya ya, pengaduan yang setelah dilakukan verifikasi, kajian, full bucket, memiliki informasi yang lengkap disertai dengan bukti yang kuat dan valid. Nah, setelah itu akan kita lanjutkan kepada rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang terbukti. Nah, apabila terdapat indikasi fraud, maka akan kita limpahkan kepada aparat penegak hukum. Perlu juga kami sampaikan bahwa dengan sistem WISE ini, identitas pengadu atau pelapor dijamin kerahasiaannya. Kemudian pengadu atau pelapor itu dapat melengkapi atau bukti melalui aplikasi WISE. Ini web based nih. Kemudian pengadu atau pelapor dapat memantau perkembangannya. Ini 24 jam 7 hari. Terhadap penanganan pengaduan melalui aplikasi WISE. Mungkin itu Pak Wamen. Terima kasih. Kira-kira kemungkinan selama Bapak ikut Twitter itu kan jadi ruang kelahi Pak kadang-kadang itu. Tapi juga bisa membantu orang juga. Pengalaman Pak Mahfud masuk dalam ruang itu apa yang wacana yang sosial media ya. Sosial media Pak. Ya tadi Twitter tuh memang bisa merusak. Ya seperti kemarin tuh di banyak kasus ya. Kadang-kala kita ini ditipu oleh Twitter, oleh medsos, oleh potongan-potongan berita yang clickbait itu. Yang tidak ada itu. Tapi juga ada manfaatnya. Dalam pengalaman saya, misalnya saya ingin mengungkap satu kasus yang sulit gitu, saya tweet aja lewat Twitternya ada laporan begini, di mention ke Divisi Humas Polri, kemudian ke Polda, kemana, itu biasanya langsung selesai, langsung hari itu juga di follow up. Misalnya begini, seminggu lalu tuh saya mendapat potongan video seorang pembantu rumah tangga menangis di YouTube. Tolong, saya ini disiksa, tolong. Saya mau keluar enggak boleh, saya dianiaya gitu, nangis. Tapi kita enggak tahu orangnya di mana. Lalu saya kirim ke Polri, ada cyber police di situ. Yang ngirim Pak Mahfud saya atau kirim ke dia. Bapak tolong, sendiri ya? Iya. Saya di Twitter, tolong masyarakat dibantu. Ini orang ini di mana kita enggak tahu, tapi tolong dibantu. Saya katakan polisi punya alat untuk tahu ini di mana karena saya sering menggunakan. Kalau ada apa gitu siapa ini sebentar ketemu. Nah ini yang orang yang nangis perempuan dari Garut ini apa? Saya tweet itu jam 7. Kemudian jam 10 sudah ada jawaban.
orang ini ada di Dahran, Saudi Arabia, rumahnya nomor sekian, ini sekian, dan sekarang sedang akan dijemput oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Langsung, padahal dia nangis sudah 5 hari, tidak ada yang tahu ada di mana. Saya tweetkan ke polisi, tolong dicari, pasti ketemu kalau Anda yang cari, ketemu orangnya. Nah itu manfaat dari medsos. Saya juga pernah, misalnya seorang perempuan bendahara namanya Nur Hayati ya di Garut. Lurah. Itu iya, bendahara lurah. Lurahnya korupsi, selama 2 tahun korupsi. Nur Hayati ini kan tidak enak kenal lurah, tapi sudah 2 tahun dia lapor. Malah yang ditangkap Nur Hayati ini katanya kamu membiarkan orang korupsi 2 tahun, padahal dia lapor. Berarti kamu ikut serta korupsi. Dia jadi tersangka. Sudah tersangka, sudah dilimpahkan kasusnya dari polisi ke kejaksaan. Polisi bilang, saya enggak bisa sekarang mencabut karena sudah di kejaksaan. Kejaksaan saya juga tidak bisa mencabut. Karena apa? Karena ini sudah resmi dari polisi, sudah P21. Akhirnya saya turun tangan lewat Twitter, lalu bicara dengan Jaksa Agung, bicara Kapolri, sorenya keluar. Nah itu gunanya, bisa lebih cepat medsos itu. Pak Nah dalam hal Menteri, ini saya gunakan terus medsos. Ya, tapi ini kan Pak Menteri sebagai pribadi Mahfud. Ya. Bagaimana ini menjadi tertib secara nasional itu? Kita harus rumuskan. Kalau saya melihat, kalau cara kerja saya, hampir semua instansi pemerintah itu membuka Lapor atau iya, website. silakan lapor ke nomor sekian, ini WA kami, ini Instagram. Kapolri juga sudah mengumumkan, lapor enggak rumit-rumit, ini nomor Instagram, ini nomor HP saya, ini nomor HP Polri, lapor ke situ gitu. Sudah membuka semua, di tiap kementerian itu ada akun-akun untuk melapor. Tapi kita tidak tahu apakah yang mengolah itu benar atau tidak. Karena saya jarang mendengar bahwa kasus itu selesai karena laporan melalui akun Twitter. Tapi yang saya berkali-kali, saya bisa orang hampir dipecat jadi dosen di Indonesia namanya Saiful Majidi. Kurang 3 hari ini tidak ada keputusan, vonisnya inkrah, dia akan selamanya menjadi terpidana. Tapi waktu itu saya kejar dengan Twitter, saya telepon Polri, saya telepon DPR sidang hari ini diputuskan dia diberi amnesti oleh Presiden. Selesai. Hanya dengan medsos. Kalau saya manggil lewat surat, suruh menghadap dulu, itu lewat waktunya. Ganti lebaran Pak. Iya. Oleh sebab itu ada gunanya tuh medsos, tetapi juga hati-hati karena itu juga bisa membunuh banyak orang. Karena kesalahpahaman, karena fitnah-fitnah dan sebagainya. Iya.